Apa kabar Sobat Niskala? Berjumpa dengan saya, Halwa Kairani dalam program Niskala Update. Hak dan kewajiban perempuan masih menjadi topik perbincangan hangat di tengah masyarakat hingga saat ini. Pasalnya, hak dan kewajiban tersebut seringkali diselewengkan dalam bentuk kekerasan fisik dan mental. Kekerasan terhadap perempuan menciptakan dampak yang signifikan, baik bagi para korban maupun struktur sosial secara keseluruhan. Struktur sosial tersebut juga membawa pengaruh bagi keberlangsungan Sustainable Development Goals atau SDGs, tepatnya pada tujuan 5 kesetaraan gender dengan indikator 5.2.1 tentang proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangannya dalam 12 bulan terakhir. Di Kota Bogor sendiri, kasus kekerasan dalam hubungan kekasih ditemukan di kalangan dewasa muda. Korban terjerat hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship dan menerima perlakuan tidak terpuji dari pasangannya. Aku punya ekspektasi yang cukup tinggi karena aku sendiri tumbuh dari lingkungan keluarga yang bisa dibilang harmonis. Terus kayak nggak ada masalah, terus keluarga besarku semuanya kayak ya udah fine aja. Jadi kayak ekspektasiku terhadap pasangan tuh pasti kayak oh ya udah tuh mereka pasti senang atau misalkan masalahnya bisa dihadapin bareng, ya gitu-gitulah. Nah ternyata saat ekspektasiku tidak terpenuhi, perasaan yang pertama muncul itu ragu. Kayak ragu, ini tuh harusnya emang kayak gini gak sih, kayak gak tahu yang mana, yang salah mana, yang benar mana. Terus kayak banyak bertanya tapi lebih banyak mempercayai kalau ini tuh seharusnya kayak gini tapi mungkin tidak berjalan dengan lancar tuh karena salahnya aku, misalnya gitu. Persepsi perempuan terhadap pasangannya membuktikan adanya ekspektasi akan keharmonisan hubungan. Dalam lingkup nasional sendiri, Indonesia tengah bergelut dengan proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangannya selama setahun ke belakang. Pasalnya pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat, proporsi perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional tersebut masing-masing mencapai angka 2,0, 2,3, dan 4,7. Kisah pilu sebelumnya membuka ruang pikiran baru dalam diri kita. Apa tanggapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor terhadap perkembangan isu ini dalam 12 bulan terakhir? Di dalam rumah tangga ada kekerasan, saya rasa rumah tangga sehat nggak? Nah, itu satu. Dan perempuan itu tidak bukan apa ya, bukan menjadi objek ya nggak, dalam apa pelampiasan, terutama kan memang kebanyakannya perempuan yang malah terjadinya kekerasan itu terhadapnya kan perempuan. Kasus yang masuk ke UPTD atau pembangunan kita itu kan didata dari tahun ke tahun. Satu dari 2019 lah ya, kita 2019 itu ada kalau nggak salah kasus itu ada 55 untuk perempuan, untuk perempuannya aja ya. Itu ada 55, untuk 2020 itu 84. Nah, itu naik ya kasusnya. Nah, tahun 2021 itu ada 62 kasus. Untuk 2022 kemarin naik lagi tuh 72 gitu. Catatan pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor tersebut merekam banyaknya tekanan ekonomi sebagai latar belakang timbulnya iktikat kekerasan terhadap perempuan. Ekonomi ya? Iya, ekonomi. Karena memang paling mendasar itu memang ekonomi ya. Semakin orang mapan biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya dengan mapan juga banyak juga ada ini. Tapi kebanyakan itu faktornya adalah ekonomi. Penyebabnya, kalau geografis masih inilah ya. Geografis itu kan masih ada budaya hierarki itu ya, maksudnya kalau laki-laki itu sebagai penentu keputusan, jadi perempuan harus tunduk gitu kepada laki-laki. Itu kan budaya kita ya, bahwa perempuan harus nurut nih sama laki-laki gitu.
Data dari DPPPA menunjukkan fluktuasi kekerasan terhadap perempuan dalam 12 bulan terakhir. Fakta tersebut menjadi representasi tingkat daerah dari data Komnas Perempuan terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 menegaskan, dari 2098 pengaduan kasus kekerasan ranah personal, terdapat 713 motif kekerasan oleh mantan pacar yang telah diadukan. Sementara itu, kekerasan terhadap istri menyentuh angka 622 kasus. Disusul dengan kekerasan dalam hubungan kekasih sebanyak 422 kasus. Kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 140 kasus, KDRT oleh kerabat lain sebanyak 111 kasus. Dan paling akhir, kekerasan oleh mantan suami sebanyak 90 kasus. Adapun bentuk perilaku negatif tersebut didominasi oleh kekerasan psikis. Kekerasan dapat menimbulkan dampak secara fisik maupun mental. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat memengaruhi ketahanan hak dan kewajiban perempuan dalam menerima afeksi dan komunikasi yang efektif. Kenapa perempuan bisa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga ya, khususnya itu sebetulnya ada banyak faktor. Yang pertama itu adalah faktor dari individu itu sendiri, gitu. Jadi dari istri itu sendiri. Jadi bagaimana dia menjalani kehidupan di dalam berkeluarga, kemudian juga status pernikahannya juga ya, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Misal kayak dia itu menikah dengan kondisinya itu pernikahan siri ataukah pernikahan yang sah ya. Jadi kalau yang misalnya pernikahannya siri itu dia punya potensi yang lebih besar mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan pernikahan yang sah. Kemudian juga dari karakter ya atau kepribadian istri tersebut. Kemudian juga ada dari faktor pasangannya, gitu ya. Faktor pasangan itu juga sangat menentukan ya. Apalagi di sini kekerasan yang didapatkan oleh perempuan ya. Artinya kan pelakunya adalah pasangannya atau ya bisa kita sebut dengan suaminya, begitu ya. Jadi faktor dari pelaku itu juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya misal seperti suami yang punya kebiasaan minum minuman keras atau mungkin kecanduan narkoba ya, itu punya potensi yang lebih besar dibandingkan suami yang tidak melakukan hal tersebut gitu. Kemudian juga dari sisi kestabilan ekonomi juga ya. Jadi kalau suami itu memiliki kestabilan dari sisi misalnya pendapatan ya, akhirnya bisa memenuhi juga kebutuhan di dalam keluarga gitu ya, itu maka akan sangat memengaruhi juga ya kondisi terjadinya kekerasan itu, termasuk juga dari faktor sosial dan budaya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau hubungan berkomitmen lainnya. Upaya ini dapat dilakukan untuk mengurangi potensi miskomunikasi dalam hubungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kalau dari sisi yang upaya preventif, ketika seseorang itu belum menikah, maka mungkin bisa dengan persiapan untuk menikah. Mempersiapkan dirinya itu secara fisiknya, secara emosionalnya, spiritualnya, kemudian juga memastikan diri bahwa sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, supaya saat melakukan tugas, peran dan fungsi keluarga itu juga bisa lebih optimal. Itu untuk teman-teman yang mungkin belum menikah. Tapi kalau misalnya di sini kondisinya udah menikah gitu ya, kemudian ternyata in case menghadapi kondisi gitu ya, mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, maka yang paling pertama harus dilakukan adalah mengkomunikasikan dengan pasangan. Kemudian juga kalau kita melihat kerabat mungkin ya atau orang lain mendapatkan kondisi kekerasan, maka sebetulnya kita bisa melakukan namanya psychological first aid. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh profesional gitu ya, oleh orang terdekat. Jadi ketika kita tahu misalnya kayak kerabat kita ternyata mengalami KDRT, maka kita bisa gitu ya untuk minimal mendengarkan dulu apa yang dia rasakan, kemudian kondisinya seperti apa,
kemudian memastikan bahwa dirinya itu tidak dalam kondisi yang berbahaya, karena mungkin KDRT dalam tingkat tertentu bisa sampai menghilangkan nyawa ya. Pada intinya, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dianggap wajar dalam segala konteks kehidupan. Peran aktif tiap elemen masyarakat menjadi penegak hak tiap warga negara untuk menyuarakan anti penindasan. Lantas bagaimana dengan pandangan Anda tentang isu kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan berkomitmen ini? Saksikan informasi terbaru dan menarik lainnya hanya dari Niskala News. Saya Halwa Kairani, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Niskala News, the news we believe in.